Nama saya Muhammad Ryan Hasan dengan tiga NRP terakhir 108. Di sini saya akan menjelaskan fitur sound effect dan background musik dan juga fitur komputer. Nah, yang pertama aku menjelasin fitur versus komputer. Jadi di game kami ada opsi versus komputer. Nah, pertamanya ada private void make computer move. Di sini akan dijalankan jika kita memilih VS Computer pada option saat game dimulai. Di sini kami menggunakan logika simple, yaitu pertama mereka yang mana akan memilih kolom spot pertama yang kosong. Nah, di sini itu ada iterasi mengecek apakah ada spot yang kosong dan jika ketemu nanti akan memplay click sound, SFX click sound untuk komputer tersebut. Dan juga ya, terus lalu untuk SFX atau suara yang pertama eh, saat game dimulai, di sini di private void play background music akan mencoba try file popbit ini di directory src dan juga ada ini clip loop untuk mengulang musik tersebut berulang-ulang. Nah, lalu di sini juga ada catch jika misal filenya unsupported. Lalu untuk SFX saat mengklik, di sini ada yaitu click sound yang akan membaca file pop ini di directory src yang akan di play saat click sound ini dipanggil, yaitu saat komputer atau player mengklik suatu spot. Untuk di game Connect 4 sendiri juga ada file audio yang digunakan. Yang pertama itu play background music yang akan membaca file ini juga yang sama saat game dimulai dan juga akan di loop juga. Lalu kemudian ada efek saat eh, suatu kotak diisi, yaitu di sini private void click sound yang juga akan membaca file yang sama saat click sound dipanggil. Mungkin gitu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miss Rifai Novansia Sinaga dari Petraya 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur dari Tic-Tac-Toe, yaitu reset the board after wins, input nama, dan juga congratulation untuk yang menang. Jadi kita akan memulai dulu di kelas Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe. Oke, yang pertama kita akan memberikan player's name karena ini defaultnya adalah player X dan O, jadi belum bisa terganti. Setelah itu, kita akan scroll ke bawah. Nah, kita akan meng-highlight winning sales-nya ketika ada player yang bisa menang di kesempatan pertama, dia akan mengiterasi lewat board-nya dan meng-highlight dari kolom maupun baris yang menang. Dengan seperti ini, dengan loop dan menggunakan array. Dan akan muncul warna hijau. Lalu dia akan mengupdate skor dan juga ketika sudah mendapatkan siapa yang menang, dia akan mendapatkan update dari skor labelnya. Lalu akan muncul skor label set text-nya, yaitu player X name, bla bla bla, cross wins, player null name, not wins, dan segala macam. Lalu kita akan beralih untuk metode mereset dari board and game state-nya. Nah, yang pertama kita pakai private void dari reset board-nya dulu. Lalu kita akan melakukan clear all buttons text-nya dan membuat kembali button-button tersebut menggunakan loop juga dan array. Yang pertama kita akan nge-clear dulu teksnya, lalu membuat kembali button dan juga kita akan mereset background color-nya tersebut. Ketika kita mereset board game state-nya juga, kita akan mereset game state-nya bergiliran dan game akan terus berjalan. Nah, ini tadi lanjutan dari mendeklar nama tadi, yaitu metode untuk
memberikan nama player. Di sini kita pakai private void prompt for player's name, di mana ketika tadi player memasukkan nama, dia akan otomatis memasukkan nama di gamenya. Tapi apabila playernya tidak memberikan nama, maka otomatis akan diberikan player X maupun player O. Lalu kita akan pindah ke Connect 4-nya. Karena di Connect 4 tidak menggunakan name player, jadi kita tidak usah mendeklarasi di sini. Nah, di sini juga kita bisa meriset keyboard dari kelas yang telah kita buat untuk menginisialisasi reset boardnya. Nah, kita juga setelah melakukan tadi permainannya, kita akan cari baris yang terbuka di kolom yang tadi dipilih menggunakan eh, loop juga dan menggunakan array. Lalu kita akan memeriksa check condition apakah ada yang menang apa enggak menggunakan if juga. Di sini ada check option pane juga yang menunjukkan message dialog kayak pop up gitu yang bertuliskan player bla 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 current player wins. Lalu juga ada reset boardnya juga. Nah, ini untuk metode sendiri memeriksa kondisi kemenangannya tadi menggunakan private boolean check win. Dan kita tuh juga bakal memeriksa nih secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Ini kode-kodenya menggunakan for dan if. Kita menggunakan check direction row call eh, 1,0 untuk horizontalnya, lalu check direction row call 0,1 vertikal, check direction dalam kurung row call 1,1 untuk diagonalnya. Lalu kita akan mengembalikan value menjadi return true. Nah, ini juga ada metode untuk memeriksa arah tertentu untuk horizontalnya, vertikal maupun diagonalnya. Dan ini ada juga metode untuk meriset dan memulai boardnya tadi dan start new game tadi menggunakan private void reset board yang juga kita gunakan di tic-tac-toe tadi. Menggunakan eh, loop juga. Lalu ukuran playernya adalah satu. Lalu nanti akan keluar dari status labelnya player satu turn red. Seperti itu. Lalu untuk di TTT ini kita akan memulai dari awal, kayak reset board-nya statusnya gimana, dan juga playernya untuk game yang terbaru. Nah, ini untuk ngeriset the game board contents dan eh, lihat untuk state yang ada sekarang, apakah siap untuk mulai game baru dengan memberikan public void new game. Yang pertama kita akan clear the board's contents dulu, lalu current player seat cross plays first, dan current state playing. Mas aku untuk belum. Oh, wis, belum. Oke, pada step selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari fitur tic-tac-toe yang dimana kita bisa melihat atau menghitung dari skor serta uh, mengubah latar belakang atau background warna jika pemain itu sudah menang. Nah, yang pertama kita harus menampilkan skornya terlebih dahulu atau menghitung skornya dengan cara pada kelas tic-tac-toe di GUI. Nah, yang dimana private void update score. Nah,
Jika skor itu sudah ditangani dengan baik, nah maka pakai variabel crosswinds, notwinds, sama draw, serta nampilin label skor label pada bagian antarmuka pengguna. Nah, pada setiap akhir pemain, update skor buat memanggil untuk memperbarui skor berdasarkan hasil dari pemain. Berikut sintaksnya. Nah, jika sudah, maka kita akan menyorot background pada tombol yang udah menang. Nah, di sini kita akan beralih pada private void highlight win cells di seat yang winner. Nah, di mana untuk memodifikasi fungsi dari highlight winning cells agar mendeteksi apakah 3 simbol berturut-turut pada baris, kolom, maupun diagonal. Nah, dengan memperbarui fungsi ini, maka program baris, kolom, ataupun diagonal memuat kemenangan dari pemain. Nah, maka jangan lupa buat memanggil highlight winning cells. Nah, setelah pemeriksaan kondisi kemenangan, cross won, nose won, ataupun dari draw. Nah, jika udah, maka step terakhir yaitu mereset background. eh, nah, jika udah, maka step terakhir yaitu mereset background. Nah, di mana pada reset background ini kita beralih pada private void reset board. Nah, setelah setelah setiap pemain itu selesai dan papan permainan di reset, pastikan untuk menghapus highlight yaitu background hijau dengan mengatur ulang warna latar belakang tombol ke null atau color dot white yang jika diinginkan pada warna default seperti di bawah. Nah, dengan beberapa fitur ini itu pengguna dapat melihat dengan jelas siapa pemenang melalui perubahan warna tombol yang sesuai. Sekian dari saya penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada pada Sudoku serta Tic-Tac-Toe. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Rian Hasan dengan NRP terakhir 108 akan mendemokan game yang sudah kami buat. Kita akan ngeplay dari kelas game select. Yang pertama kita akan disuruh memilih ingin memain game tic-tac-toe atau connect four. Kita mulai dari tic-tac-toe dulu. Nah, di game tic-tac-toe musik bisa dimulai dan akan ada opsi player versus player atau player versus komputer. Pertama kita akan memilih player versus player dulu. Kita akan memasukkan nama player X yaitu misalnya Ryan dan player O rekan saya ngisi. Nah, sini juga udah ada skornya di sini dan jika skornya draws, kita pertama saya akan bermain, kita akan buat Raihan menang. Nah, di sini ada notifikasi Raihan telah menang dan kotak yang menang udah di highlight. Nah, itu saya akan mencoba lagi yang dengan komputer. Versi komputer, kita hanya perlu memasukkan nama X. Itu kita bisa bermain dan komputer akan otomatis eh, bermain juga dan jika menang juga sama kayak tadi. Lalu kita sekarang akan coba bermain Connect Four. Di sini kita akan memilih spot di mana dan kota yang kita pilih akan jatuh ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi kita akan mengulang terus sampai ada 4 kotak yang menyambung. Contohnya seperti ini.
akan menang, ada yang tidak bisa menang, dan game selesai. Mungkin begitu saja. Sekian, terima kasih.